Dua Ziking membuat Nie Yuntian kembali terkejut. Ia pun segera bergegas pergi. Ketika sampai di menara kultivasi dan berdiri di depan portal transmisi terakhir, Nie Yuntian terperanjat. Di sini, Ziking juga berdiri di depan portal itu, dan terlihat kilatan cahaya ungu di dalamnya, seolah menunjukkan bahwa ada seseorang di dalam. Tapi yang membuat Ziking bingung adalah bahwa Lin Tian masih di dalam, yang berarti dia belum mati. Berapa lama dia sudah di dalam? Tanya Nie Yuntian, tak bisa menahan diri. Ziking menjawab dengan wajah tak berdaya, aku melihatnya masuk sebelum aku mencarimu, jadi mungkin sudah cukup lama. Nie Yuntian mengerutkan kening, jangankan dia, aku saja hanya bisa bertahan 10 tarikan napas di dalam sana. Kalau begitu, ketua, kenapa tidak masuk dan lihat sendiri? Tanya Ziking penasaran. Tapi Nie Yuntian menjelaskan bahwa ruang itu hanya bisa dimasuki satu orang dalam satu waktu. Saat ini Lin Tian sedang berada di dalam, jadi ia tidak bisa masuk. Kalau dia belum keluar, aku tak bisa masuk, jelasnya. Kenapa begitu? Ziking masih bingung. Setelah mendengar penjelasan Nie Yuntian, Ziking hanya bisa menatapnya dan akhirnya ikut menunggu dengan cemas. Ia merasa Lin Tian pasti tidak akan berakhir dengan baik, tetapi juga bingung kenapa ia masih bisa bertahan. Sementara itu, di dalam ruang rahasia, Lin Tian merasakan tubuhnya dipenuhi aura spiritual dalam jumlah luar biasa besar, hingga tingkat kultivasinya meningkat sedikit demi sedikit. Dari Dewa Tanah Tandus bintang 5, naik ke bintang 6, lalu bintang 7. Namun, bintang 7 adalah batas terakhir. Meskipun dikelilingi konsentrasi aura sejuta kali lipat, Lin Tian tidak bisa menembusnya lagi. Semakin sulit saja, gumam Lin Tian sambil menarik napas panjang. Setelah itu, ia menenangkan pikirannya, lalu keluar dari ruang itu. Begitu keluar, Lin Tian langsung melihat Nie Yuntian dan Ziking sedang menatapnya. Ada apa? Tanya Lin Tian heran. Kau tidak apa-apa? Ziking langsung mendekatinya. Nie Yuntian bahkan lebih heran, kau tidak mengalami cedera sedikit pun di ruang sejuta kali lipat itu? Lin Tian sadar bahwa dirinya memang berbeda, jadi ia hanya tersenyum, bukan hal besar. Nie Yuntian segera menenangkan diri, lalu berkata, kau, ikut aku. Kemana? Ada tempat yang ingin kutunjukkan. Nie Yuntian tidak memberi banyak penjelasan dan langsung membawa Lin Tian pergi. Ziking menatap punggung mereka dengan rasa penasaran, sebenarnya kemampuan apa yang dimiliki orang ini? Sesaat kemudian, Lin Tian dibawa ke aula utama, tetapi ia tidak tahu kenapa dibawa ke sana. Nie Yuntian menatapnya dan berkata, baiklah, sekarang kita bisa bicara dengan jujur, bukan? Maksudmu bicara soal apa? Tanya Lin Tian. Siapa kau sebenarnya? Kenapa datang ke pavilion You Huang? Namaku Lin Tian. Aku datang untuk berkultivasi dan membantu seseorang mendapatkan pil. Lin Tian tersenyum. Nie Yuntian mengangkat alis. Oh? Pil apa? Lin Tian pun menceritakan soal tetua muda dari sekte kecil yang meminta bantuannya. Nie Yuntian mengangguk, menarik juga. Apa Anda punya pil itu? Lin Tian bertanya, seolah ingin mengetesnya. Nie Yuntian mengangguk dan memberikan pil tersebut kepada Lin Tian. Terima kasih banyak, ucap Lin Tian. Namun Nie Yuntian lalu menatapnya dan berkata, karena aku sudah memberimu pil, bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Membantu? Lin Tian tampak curiga. Akhir-akhir ini, sebuah senjata ilahi akan muncul. 3 perguruan besar, sekte-sekte lain, bahkan klan iblis dan siluman akan memperebutkannya. Tapi, untuk merebutnya tidak mudah. Aku ingin kau membantuku. Rebut senjata ilahi? Nantinya, perhatian pasti tertuju pada para tetua atau padaku. Kau, karena hanya dewa dari tanah tandus, tak akan begitu diperhatikan. Itu keuntungannya. Lin Tian berpikir sejenak, lalu bertanya, kau tahu tentang Tian Luocha? Kenapa kau tanya soal itu? Tanya Nie Yuntian penasaran. Lin Tian tersenyum pahit, aku punya dendam pribadi dengan mereka. Aku hanya ingin tahu apakah nanti aku akan bertemu mereka. Tentu saja. Mereka termasuk 10 besar, meski bukan bagian dari 3 perguruan. Tapi orang-orang mereka juga berlatih di area kita. Lin Tian mengangguk, kalau nanti aku bentrok dengan mereka, kau tak akan menyalahkanku, bukan? Tenang saja. Aku tak akan menyalahkanmu, jawab Nie Yuntian tegas. Kalau begitu, senjata ilahi ini ada di mana? Masih sebulan lagi. Aku akan mengerahkan pasukan. Tak perlu. Beri aku saja alamatnya.
biar aku cek sendiri. Biar yang lain tidak perlu repot. Nie Yuntian ragu sebentar, tapi akhirnya setuju. Ia mengeluarkan bola kristal, jalan menuju lokasi sudah tertanam di dalam bola ini. Ikuti saja. Setelah menerima bola itu, Lin Tian pergi. Nie Yuntian hanya tersenyum dan berubah menjadi cahaya emas, lalu menghilang. Lin Tian melangkah keluar dari paviliun You Huang, tapi Ziking mengirim burung-burung untuk mengawasinya. Ia baru muncul setelah Lin Tian pergi cukup jauh. Lin Tian tertawa, kalau aku bisa lolos darimu sekali, aku bisa lolos 2 kali. Ziking menjawab sambil tersenyum, sebelumnya aku belum gunakan seluruh kemampuanku. Sekarang sudah, jadi mustahil kau bisa lolos dariku. Oh ya? Kau yakin? Tentu saja, jawab Ziking penuh percaya diri. Lin Tian pun menggunakan teknik roh seketika untuk pergi. Namun Ziking tetap tersenyum dan menghilang. Begitu Lin Tian muncul lagi, Ziking juga muncul, seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Lin Tian heran, bagaimana caranya kau bisa muncul terus? Hehe, jangan kira aku tidak punya kemampuan di paviliun You Huang ini, jawab Ziking. Lin Tian menatapnya dengan heran, lalu membuka mata iblis untuk melihat lebih dalam. Ternyata yang mengikutinya hanyalah bayangan Ziking, bukan wujud aslinya. Lin Tian tertawa, kau cuma mengikutiku dengan bayangan? Bayangan saja cukup. Kau tidak takut aku hancurkan bayanganmu? Ziking menjawab dengan bangga, bayanganku sudah terkunci padamu, jadi tidak bisa dihancurkan. Lin Tian tidak percaya. Ia langsung mendekat untuk menggunakan segel, tapi Ziking sudah menghilang. Sekejap kemudian, ia muncul di atas pohon sambil tertawa. Sudah kubilang, kalau sudah terkunci, kau tidak bisa menghancurkannya. Bayangan-bayangan Lin Tian pun menyebar ke segala arah, namun Ziking seolah bisa langsung tahu mana yang asli, dan pergi dengan senyum misterius. Saat Lin Tian muncul kembali, ia telah tiba di sebuah pegunungan, namun Ziking juga muncul kembali dan berkata, menurutmu kau bisa lolos dariku? Melihat bahwa lawannya bisa terus mengejarnya, Lin Tian mengabaikannya, hanya menatap Ziking dan berkata, kalau mau ikut, ikutlah. Nanti akan ada yang menjemput MU. Haha, lucu sekali. Tidak ada yang bisa mengatasi bayanganku, kata Ziking, merasa dirinya hebat. Namun Lin Tian hanya tersenyum dan melangkah pergi, membuat Ziking bingung. Orang ini mengabaikanku? Ziking pikir Lin Tian akan kesal dan marah, tetapi ternyata ia benar-benar salah besar. Lin Tian melanjutkan perjalanannya selama 5 hari. Ziking juga mengikutinya selama 5 hari, tetapi sepanjang jalan Lin Tian tak berkata apa-apa dan tak melakukan apa-apa, membuat Ziking merasa bingung dan terus-menerus bertanya. Kau ini mau kemana sih? Namun Lin Tian tak menanggapi, membuat Ziking kesal. Hingga akhirnya, Lin Tian tiba di sebuah pegunungan dalam, di mana mulai muncul banyak orang. Bukan hanya manusia, tetapi banyak juga kaum iblis dan siluman. Meskipun mereka berwujud manusia, aura mereka sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Lin Tian melihat para siluman di ranah Dewa Tanah Tandus, maka ia memandangi mereka penuh rasa ingin tahu. Ia pun menyadari bahwa para siluman ini berbeda dari siluman di dunia lain. Ziking mengerutkan kening dan bertanya, hah? Kenapa ramai sekali di sini? Ada apa ini? Sebelum Lin Tian menjawab, tiba-tiba sekelompok orang muncul dan menghadang Lin Tian. Ziking menatap mereka dan bertanya dengan heran. Mereka itu siapa? Orang-orang dari gerbang ilusi, jawab Lin Tian setelah melihat bahwa mereka membawa lencana gerbang ilusi. Gerbang ilusi? Ziking terkejut, karena ia tak menyangka bahkan orang dari 10 dewa pun ikut datang. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda berambut merah, mengenakan sarung tangan merah, dan tersenyum penuh ejekan pada Lin Tian. Anak muda, berani sekali kau datang ke sini. Kalau kalian bisa datang, tentu aku juga bisa, jawab Lin Tian dengan tenang. Orang-orang gerbang ilusi segera mengeluarkan aura mereka, masing-masing di atas dewa bintang 4 dan 5. Pemuda itu tertawa, semoga nanti kau ingat namaku. Api pun berkobar di sekeliling tubuhnya, memunculkan lapisan-lapisan warna yang membuat semua orang di tempat itu berbisik. Itu api kosong angin dari gerbang ilusi? Iya, benar. Jenius termuda mereka. Katanya dia sudah mencapai dewa bintang 6. Pria bernama Huo Sufeng itu menatap Lin Tian dan berkata, sekarang kau tahu siapa aku, bukan? Siapapun kau, apa hubungannya denganku? Jawab Lin Tian dingin. Aku adalah orang yang memiliki darah Phoenix api. Semua orang langsung heboh. Apa? Itu Phoenix abadi, kan?
Secara teori, makhluk seperti itu tak bisa dibunuh, gumam seseorang. Ziking segera berkata pada Lin Tian, "Kau dalam masalah besar kali ini." Namun Lin Tian tetap tenang. Huo Sufeng mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan cakar api raksasa, dan menyerangnya. Semua mengira Lin Tian, yang hanya seorang dewa bintang 7, akan langsung tertangkap. Tapi ternyata Lin Tian menghilang dalam sekejap. Orang-orang pun tercengang, sepertinya dia tidak sesederhana itu. Benar, anak ini menarik juga. Lin Tian lalu muncul kembali di atas pohon, tertawa mengejek Huo Sufeng. "Kau kira bisa membunuhku dengan kemampuan seperti itu?" Melihat Lin Tian bisa lolos dan berdiri santai di atas pohon, Huo Sufeng menjadi marah. Ia mengaktifkan kekuatan fase ilahi, dan bayangan Phoenix api raksasa keluar. Lin Tian segera menghindar, dan tempat ia berdiri langsung menjadi lautan api. Pohon di sana terbakar hingga menjadi abu. Semua orang pun mengagumi kekuatan api dari Huo Sufeng. Melihat serangannya gagal lagi, Huo Sufeng marah besar. "Anak kecil, kau percaya tidak kalau aku benar-benar akan membunuhmu? Bukankah kau memang mau membunuhku?" Tapi nyatanya, perkataan Lin Tian membuat Huo Sufeng makin tersulut emosi. Tiba-tiba, seseorang di tengah kerumunan berseru, "Aku bantu kau." Semua orang menoleh ke arah suara itu. Seseorang dengan jubah hitam dan topeng hitam muncul. Tak ada yang bisa melihat wajahnya. Siapa dia? Tak bisa ditebak. Huo Sufeng juga merasa curiga dan bertanya, "Siapa kau?" "Aku datang membantu orang-orangku," jawab pria berjubah hitam. "Kau bisa membantuku?" "Aku bisa menciptakan penghalang, agar dia tak bisa kabur. Kau tinggal urus dia di dalam." Mendengar itu, Huo Sufeng tertarik. "Bagus. Ayo, buat penghalangnya. Aku ingin lihat kau bisa menjebaknya atau tidak." Pria berjubah hitam mengangkat tangan, dan sebuah penghalang hitam terbentuk di sekitar Lin Tian. Saat Lin Tian mencoba menggunakan teknik roh seketika, ia tak bisa pergi. Melihat Lin Tian terjebak, Huo Sufeng bersorak gembira. Orang-orang di luar heran, apa yang dilakukan pria berjubah itu? Kenapa Lin Tian tak bisa keluar? Ziking mulai cemas, apa dia akan mati di sini? Huo Sufeng segera mengisi penghalang dengan api besar. Semua orang hanya bisa melihat kobaran api, tanpa tahu kondisi Lin Tian. Namun, api Raja Iblis di sekitar Lin Tian malah melahap api itu satu persatu. Melihat ini, Huo Sufeng terkejut. Orang-orang di luar pun bingung, karena api menghilang, tetapi Lin Tian masih baik-baik saja. Pria berjubah hitam bertanya, "Kenapa? Terlalu lemah untuk mengalahkannya?" Huo Sufeng membentak, "Diam kau." Ia pun mengaktifkan kekuatan fase ilahi lagi dan menyerang Lin Tian. Tapi Lin Tian membalikkan serangan itu dan mematahkan kekuatan ilahi Huo Sufeng, mengurangi kekuatannya lebih dari setengah. Huo Sufeng menatap dengan tidak percaya. "Ini, bagaimana mungkin?" "Tak ada yang mustahil," jawab Lin Tian. Lin Tian lalu berpindah-pindah sambil menyerang. Namun Huo Sufeng membuat penghalang api merah, membuat serangan Lin Tian tak mempan. "Jangan lupa, aku ini Dewa Bintang 6, teriak Huo Sufeng dengan sombong. Lin Tian kemudian menggunakan api iblis pembunuh, mengirimkan bayangan demi bayangan yang terus menyerang. Setelah kekuatannya bertumpuk-tumpuk, pertahanan Huo Sufeng mulai melemah sedikit demi sedikit, meskipun ia masih bisa bertahan. Huo Sufeng menatap Lin Tian dan berkata, "Kau hanya bisa sedikit melemahkanku." Lin Tian juga terkejut karena serangan bertubi-tubinya hanya sedikit berpengaruh, namun Huo Sufeng malah menjadi semakin sombong. "Bagaimana? Tidak bisa mengalahkanku, ya?" Lin Tian tetap tenang dan menatap Huo Sufeng sambil berkata, "Kau bisa apa terhadapku? Haha, lucu. Kau pikir aku tak bisa membunuhmu?" Huo Sufeng tak percaya, dan kembali mengaktifkan kekuatan fase ilahi untuk menyerang Lin Tian. Namun, kekuatan fase ilahi itu dilemahkan oleh jurus pemecah iblis fase milik Lin Tian. Akibatnya, meskipun berada di dalam penghalang hutan, Huo Sufeng tetap tidak bisa melukai Lin Tian. Orang-orang di luar berteriak kaget. Beberapa bergumam, "Anak ini ganas juga. Gila, hanya dewa tanah tandus, tapi bisa melawan sesama dewa." Pria berjubah hitam berteriak ke arah Huo Sufeng. "Kau terlalu lemah. Kau saja kalau bisa, ayo bantu."
Huo Sufeng membalas dengan muram. Namun pria berjubah hitam itu tidak bisa masuk karena harus tetap memelihara penghalang. Ia berkata, "Kalau aku bantu, dia pasti langsung kabur." Huo Sufeng terlihat kesal, tapi pria berjubah itu menyarankan, "Karena kau memiliki darah Phoenix api, kenapa tidak gunakan jurus kelahiran kembali?" Kelahiran kembali? Huo Sufeng terbelalak, dan orang-orang di luar juga tampak kaget. Lin Tian tak tahu apa itu kelahiran kembali, namun Huo Sufeng tahu betul, sekali digunakan, kekuatannya sangat luar biasa, tetapi juga berisiko besar. Setelah ragu sejenak dan didesak beberapa kali, Huo Sufeng menarik napas dalam-dalam, menatap Lin Tian dan berkata, "Hari ini aku akan bertaruh nyawa melawanmu." Bertaruh nyawa? Lin Tian segera waspada. Tiba-tiba, tubuh Huo Sufeng terbakar, seluruh tubuhnya menyala api. Kekuatan apinya sangat besar hingga semua orang di dalam penghalang bisa merasakan tekanan mengerikan itu. Beberapa orang berbisik. Teknik kelahiran kembali ini membuat Huo Sufeng seperti Phoenix, dan kekuatan yang meledak bisa setara dengan meledaknya seorang dewa. Ngeri, ini sangat kuat. Ziking juga terlihat khawatir, jangan-jangan Lin Tian benar-benar mati kali ini? Lalu terdengar suara ledakan keras di dalam penghalang. Boom! Pria berjubah hitam terlihat senang, dan saat api mulai mereda, muncul sebuah telur merah di dalam penghalang. Telur itu adalah hasil dari transformasi Huo Sufeng, reinkarnasi seperti Phoenix. Namun, Lin Tian tidak terlihat. Orang-orang mengira Lin Tian sudah mati. Tapi ternyata, di dalam telur itu adalah ruang api, dan Huo Sufeng sedang berada di dalamnya, menatap Lin Tian, yang masih hidup, dengan ekspresi terkejut. "Kau, kenapa kau masih hidup?" "Aku punya senjata ilahi dan api iblis. Kombinasi keduanya menelan apimu," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Itu mustahil. Apiku sangat kuat, seharusnya bisa melahapmu." "Oh ya?" Lin Tian mendekat perlahan. Karena usai menggunakan jurus kelahiran kembali, tubuh Huo Sufeng kini sangat lemah. Melihat Lin Tian mendekat, ia menjadi gugup dan takut. "Kau mau apa? Aku sebelumnya belum sempat membunuhmu. Tapi sekarang, beda cerita." Mendengar ini, Huo Sufeng panik. "Aku tak akan membunuhmu." "Serius? Oh, kau pikir kalau kau tidak membunuhku, aku akan melepaskanmu?" "Aku serius. Asal kau tak bunuh aku, akan kuberikan apapun yang kau mau." Namun Lin Tian hanya tersenyum. "Kalau aku menundukkanmu dan membaca ingatanmu, apa yang aku inginkan akan aku dapat tanpa harus minta. Kalau aku mati, kau takkan bisa lari." "Oh ya? Kalau aku membunuhmu, kau pikir bisa balas membunuhku lagi? Aku ini keturunan Phoenix Api. Ayahku juga begitu. Kalau kau membunuhku, dia pasti akan datang membunuhmu." Tapi Lin Tian hanya menjawab ringan. "Itu urusanmu. Bukan urusanku." Huo Sufeng benar-benar terkejut. "Kau?" Tanpa basa-basi, Lin Tian segera menyegel tubuhnya, menghancurkan tubuh fisiknya, menyerap jiwanya ke dalam segel, lalu memeriksa isi ingatannya satu persatu. Setelah selesai, Lin Tian menemukan satu jurus yang menarik, bernama Fire Phoenix Robbery, perampokan api Phoenix. Konon, meski jurus ini sangat cocok untuk mereka yang punya darah Phoenix, pengguna elemen api lainnya juga bisa mempelajarinya untuk memanggil Phoenix Iblis. Lin Tian langsung menyerahkan jurus ini pada klonnya untuk dipelajari, lalu ia sendiri keluar dari telur itu. Telur itu pecah, hawa panas menyembur keluar, dan semua orang terkejut melihat Lin Tian keluar sendirian. Beberapa bahkan tergagap. Kenapa, cuma dia sendiri? Gak tahu gila. Jelas mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pria berjubah hitam mencoba tetap tenang, namun Lin Tian menatap ke arah penghalang dan tersenyum. "Sudah bisa kubuka, kan? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi?" tantang pria itu. Orang-orang bertanya-tanya siapa sebenarnya pria berjubah hitam ini, dan apa urusannya dengan Lin Tian. Lin Tian hanya tertawa. "Apa yang kau tertawakan?" tanya pria itu curiga. "Kau pikir, mempertahankan penghalang seperti ini tak butuh kekuatan?" "Ya, memang perlu, tapi aku yakin orang-orang gerbang ilusi akan datang menghabisimu." Pria itu tertawa percaya diri, merasa mendapat dukungan dari gerbang ilusi. Siapa sangka, Lin Tian meletakkan tangannya pada penghalang itu,
dan penghalang itu berkilau seperti permata. Orang-orang mulai curiga. Pria berjubah hitam membelalak, wajahnya tampak panik. Boom! Akhirnya, penghalangnya meledak. Semua orang melongo, beberapa tak bisa percaya. Ziking juga kaget. Anak ini sekuat apa sih sebenarnya? Lin Tian lalu menatap pria berjubah hitam dan berkata, "Kenapa tidak kau buka saja topengmu? Biar semua orang tahu siapa dirimu." "Kita akan bertemu lagi," jawab pria berjubah hitam sebelum berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lin Tian bergumam. Siapa sebenarnya orang itu? Saat ia masih berpikir, tiba-tiba sekumpulan siluman keluar dari sisi lain kerumunan dan mengepung Lin Tian. Pemimpin mereka adalah saber maniak, orang yang pernah muncul sebelumnya. Begitu muncul, orang-orang mundur ketakutan. Itu saber maniak dari 10 besar iblis. Apa bocah itu punya masalah juga dengan dia? Gumam beberapa orang. Saber maniak menuding Lin Tian dan berkata, "Sekarang, tak ada yang melindungimu. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa lolos." Lin Tian tahu bahwa cepat atau lambat dia akan bertemu orang-orang dari sekte iblis, tapi tak menyangka akan secepat ini. Ia hanya tertawa. "Kau memang kuat. Tapi membunuhku tidak semudah itu." Si gila pedang, saber maniak, tak menyangka bahwa setelah dirinya bersikap begitu sombong, Lin Tian justru menyeringai. "Kalau bukan karena ada orang yang menyelamatkanmu waktu itu, kau pasti sudah tinggal tulang belulang sekarang." "Oh, begitu ya?" Mendengar itu, Lin Tian malah tertawa. Si gila pedang langsung mengayunkan pedangnya lagi. Dalam sekejap, ruang di sekitar Lin Tian terbelah, dan bayangan pedang bermunculan dari celah-celah itu. Seolah-olah Lin Tian akan terkoyak habis, namun ia menghilang dari tempatnya, membuat si gila pedang terbelalak. Ini bisa menghindar? Beberapa orang di sekitar juga tampak terkejut. Luar biasa. Lin Tian tetap tenang dan kembali muncul di kejauhan. "Meski kau ganas, tapi membunuhku tidak semudah itu." Si gila pedang menjadi marah dan kembali menyerang. Tapi kini, Lin Tian yang sudah berada di tingkat 7 bintang Dewa Tanah Tandus, bukan lagi orang yang mudah dikalahkan. Akhirnya, Lin Tian malah membolak-balik keadaan dan membuat si gila pedang kewalahan. Pada akhirnya, si gila pedang menyerah. "Bocah, kali ini aku tak bunuh kau, tapi lain kali jangan sampai aku dapat kesempatan. Kalau itu terjadi, kau pasti mati." Tapi Lin Tian hanya tersenyum. Si gila pedang menggerutu dan pergi, sadar bahwa untuk saat ini ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Orang-orang di sekitar pun terkejut. Maksudnya, para iblis dari 10 besar pun tak bisa menyainginya? Bocah ini benar-benar luar biasa. Ziking pun datang dan berdiri di tepi hutan, lalu tersenyum. "Tidak buruk, anak muda. Tak takut sedikit pun menghadapi si gila pedang dari 10 iblis." "Tak perlu ditakuti," jawab Lin Tian cuek. Ziking bertanya penasaran. "Kau datang ke sini mau apa sih? Sampai-sampai semua orang ingin membunuhmu." Lin Tian tak menjawab. Ziking mendengus. "Dasar sombong. Aku tanya orang lain saja." Ziking pun mencari tahu, dan akhirnya tahu bahwa di tempat ini terdapat senjata ilahi, yang membuat banyak orang kuat berdatangan. Namun Lin Tian hanya duduk diam. Dan karena aksi luar biasanya barusan, tak ada yang berani memandangnya remeh. Semua mulai memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun di dalam hati, Lin Tian justru bingung. Bukankah orang-orang dari Tian Luocha seharusnya sudah muncul? Tapi hingga kini, ia belum melihat siapapun dari kuil Tian Luo. Lin Tian pun teringat pria berjubah hitam sebelumnya. Jangan-jangan dia orang Tian Luo? Saat Lin Tian sedang berpikir, tiba-tiba sekelompok orang muncul di dalam hutan. Mereka semua berpakaian sama, dan banyak orang langsung menghindar. Mereka semua berkepala pelontos seperti biksu, tampak seperti orang dari aliran Buddha. Mereka berjalan perlahan dan akhirnya mengelilingi sekelompok orang kecil. Salah satu biksu menunjuk dan berkata dengan dingin, "Kalian?" Orang-orang itu langsung saling pandang dan segera melepaskan kekuatan roh. Semua orang terkejut, karena ternyata kelompok kecil itu adalah para iblis yang menyamar. Namun kini, mereka semua terbongkar oleh kekuatan Buddha. Pemimpin kelompok iblis itu memiliki api di dahinya, wajah keunguan, sayap hitam di punggung,
dan tatapan tajam ke arah para biksu. Buddha emas, kalian mau menyerang kami lebih awal? Biksu yang memimpin menjawab, kami, Buddha emas, memang datang untuk membasmi kalian. Iblis itu pun tertawa. Lucu. BlackRock, kalian para iblis tak akan bisa lolos hari ini, kata sang biksu lagi. Iblis yang bernama Black Dapeng, rok hitam, itu menjawab sinis. Kau pikir hanya dengan pasukanmu bisa menangkap kami? Biksu bernama King Dao, sang pemimpin, mengeluarkan untayan manik-manik emas, duduk bersila, dan mulai berdoa. Dalam sekejap, penghalang cahaya emas muncul dan mengurung para iblis. Lin Tian pun mengagumi kekuatan penghalang cahaya emas itu. Black Dapeng mengerang dan mulai memimpin para iblis menyerang penghalang itu. Meski perlahan melemah, para biksu lain segera bergabung untuk memperkuat penghalang. Orang-orang di sekitar penasaran siapa yang akan menang. Tiba-tiba, Black Dapeng berteriak pada si gila pedang. Kau, iblis dari klan setan. Apa kau akan tunggu sampai para dewa ini membantai kita? Apa maksudmu? Si gila pedang mengerutkan kening. Jangan kira mereka hanya akan menyerang kami. Kalau kami habis, kalian pun pasti akan jadi target mereka. Black Dapeng berusaha menarik si gila pedang ke pihaknya. Dan benar saja, si gila pedang merasa perkataannya masuk akal, karena para biksu ini pasti akan menyerang iblis lainnya juga. Namun, King Dao berkata, ini urusan antara kaum Buddha dan kaum iblis. Kami mohon klan iblis lainnya tidak ikut campur. Tapi si gila pedang malah tertawa. Kaum Buddha dan kami para iblis memang tak pernah akur. Jadi, apa maksudmu? King Dao kembali tenang. Membantu mereka berarti membantu kami juga. Si gila pedang pun menghunus pedangnya dan menyerang. King Dao segera menghindar. Para iblis pun berhasil keluar dari penghalang emas dan langsung bertarung dengan para biksu. Sementara King Dao berduel langsung dengan si gila pedang. Melihat kesempatan ini, Lin Tian langsung menyelinap ke belakang si gila pedang. Bocah, kau berani? Teriak si gila pedang terkejut. Namun Lin Tian tak peduli, langsung menusukkan pedangnya. Si gila pedang panik dan buru-buru menghindar, tetapi King Dao memanfaatkan momen itu untuk melemparkan manik emas yang menghantam tubuh si gila pedang. Tubuh si gila pedang terpental, lalu berubah menjadi bayangan dan kabur. Sebelum menghilang, ia masih sempat mengumpat. Bocah, tunggu saja kau. Lin Tian cuek saja terhadap ancaman itu. King Dao lalu mendekati Lin Tian dan membungkuk hormat. Terima kasih, anak muda. Aku tidak menolongmu. Aku hanya punya dendam pribadi dengan dia. Lin Tian menjawab santai. King Dao terlihat ragu, tapi berkata, kaum Buddha kami, apapun alasannya, akan membalas budi. Melihat keteguhan King Dao, Lin Tian memilih diam. Namun tak lama kemudian, si gila pedang kembali lagi, kali ini membawa bala bantuan. Begitu mereka datang, langit mulai gelap, dan petir menyambar di mana-mana, membuat semua orang ketakutan dan bertanya-tanya. Apa yang akan terjadi sekarang? King Dao menatap langit dan mengerutkan kening. Raja Kegelapan, salah satu dari 10 iblis besar. Begitu orang-orang mendengar nama Raja Kegelapan, mereka menatap ke atas dengan wajah takut. Beberapa bahkan berkata dengan ragu. Menyeramkan sekali. Raja Kegelapan, salah satu dari 10 iblis paling kuat, bisa menggelapkan langit dan memunculkan petir hanya dengan auranya. Bahkan para dewa dan manusia suci pun takut padanya, karena kekuatannya benar-benar mengerikan. Zizi. Petir bergemuruh seperti langit akan runtuh. Berdiri di bawah petir itu adalah si gila pedang, yang menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, hari ini, kita lihat kemana kau bisa lari. Tapi Lin Tian tetap tenang. Kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan membawa bantuan? Si gila pedang tertawa dan menatap Lin Tian penuh ejekan. Lalu dari dalam petir terdengar suara berat. Minggir semua, kecuali kalian dari sekte Buddha emas, kalau tak mau mati. Orang-orang pun ketakutan dan langsung menjauh. Ziking sendiri melipir ke samping dan menonton dengan penuh rasa ingin tahu. King Dao memandang Lin Tian dengan ekspresi bersalah. Maaf, aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini, adik kecil. Namun Lin Tian menjawab santai. Tanpa kau pun, aku sudah bermusuhan dengan klan iblis. Jadi tidak masalah. Meski Lin Tian menganggapnya tak penting, King Dao tetap merasa berutang budi.
Sementara itu, si gila pedang tertawa dan berkata kepada Raja Kegelapan. Raja Kegelapan, bantu aku basmi bocah itu dulu, baru kita urus para biksu sekte Buddha emas. Raja Kegelapan memandangi Lin Tian dengan sinis. Kau takut sama anak dari tanah tandus? Jelas, dia menganggap Lin Tian terlalu lemah dan tidak layak dipedulikan. Si gila pedang pun menjawab. Kelihatannya memang hanya dari tanah tandus, tapi kekuatannya bukan main. Oh, benarkah? Ucap Raja Kegelapan. Kemudian, petir besar menyambar, boom. Untungnya, Lin Tian menghindar tepat waktu. Orang-orang yang melihat itu pun terkejut dan beberapa bersyukur Lin Tian selamat. Si gila pedang berkata, lihat kan? Anak itu tidak gampang dikalahkan. Raja Kegelapan tak menyangka Lin Tian bisa sekuat itu meski dari tanah tandus, dan berkata, aku coba lagi. Ia lalu mengumpulkan kekuatan besar di udara, lalu melemparkannya ke arah Lin Tian. Tapi Lin Tian menghilang lagi. Raja Kegelapan pun mengerutkan dahi. Nampaknya aku harus menjebaknya. Ia pun membuat banyak petir di udara yang membentuk sebuah penghalang. Ruang di sekitar Lin Tian langsung terkunci, membuatnya tak bisa bergerak bebas. Orang-orang yang melihat itu mulai menggeleng. Sepertinya nasibnya akan buruk. Ziking pun bingung. Jangan-jangan dia benar-benar akan mati di sini? King Dao pun memimpin orang-orangnya untuk membobol penghalang petir, namun kekuatan penghalangnya sangat besar, sampai mereka harus mengeluarkan banyak energi hanya untuk masuk. Tapi Lin Tian terlihat santai dan malah berkata pada King Dao, pergilah. Biar aku hadapi sendiri. Kau yakin bisa? Tanya King Dao khawatir. Aku tidak apa-apa, jawab Lin Tian dengan yakin. Akhirnya, King Dao dan pasukannya mundur. Raja Kegelapan tidak menyangka Lin Tian bisa bertahan dari sambaran petirnya. Si gila pedang mulai tidak sabar. Kenapa belum bisa mengalahkannya juga? Raja Kegelapan menjawab. Aku tak tahu senjata sihir apa yang dia miliki. Tapi petirku malah diserap ke tubuhnya. Dia hanya dari tanah tandus, mana mungkin punya senjata semacam itu? Aku tak peduli. Aku akan menangkapnya. Raja Kegelapan mulai tertarik pada Lin Tian, lalu berubah menjadi bayangan petir, langsung masuk ke penghalang dan muncul di depan Lin Tian. Lin Tian tersenyum melihatnya. Kau masih bisa tersenyum? Raja Kegelapan tak menyangka anak dari tanah tandus ini tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Lin Tian menjawab, karena kau tak akan bisa membunuhku. Raja Kegelapan menyeringai. Tunggu saja, kau akan menyesal. Di belakang Raja Kegelapan, muncul bayangan raksasa, wujud ilahinya, dan petir terus berkumpul di sana. Lin Tian langsung mengaktifkan jurus pemecah kegelapan, dan kekuatan Raja Kegelapan langsung melemah drastis. Raja Kegelapan terkejut. Kau, bagaimana bisa tahu teknik milik iblis? Itu urusanku, jawab Lin Tian datar. Siapa kau sebenarnya? Ada hubungan apa dengan iblis? Orang-orang yang menyaksikan juga mulai penasaran. Bukankah iblis sudah punah? Katanya mereka disegel. Kalau begitu, apa yang ia pakai barusan memang kemampuan iblis? Entahlah. Semua orang mulai ramai membicarakannya. King Dao menatap Lin Tian dengan curiga. Sementara si gila pedang berteriak. Jangan pikirkan itu, bunuh saja dia. Raja Kegelapan menatap Lin Tian. Bocah, aku beri kau satu kesempatan lagi. Kalau tidak, apa? Apa yang akan kau lakukan? Kalau tidak, kau akan menyesal. Lin Tian tertawa dan Raja Kegelapan bertanya. Kau tertawa apa? Aku tertawa karena kau membosankan. Kau? Raja Kegelapan murka dan melempar banyak serangan ke arah Lin Tian. Namun Lin Tian masih bisa bergerak di dalam penghalang, membuat Raja Kegelapan tercengang. Bagaimana kau bisa bergerak di dalam penghalangku? Penghalangmu memang kuat, tapi tidak cukup untuk mengurungku, jawab Lin Tian santai. Raja Kegelapan mulai menyerang bertubi-tubi, dan dari dalam penghalang, petir berubah menjadi berbagai senjata sihir. Tapi Lin Tian berkeliaran seperti di taman bermain, tanpa terlihat kesulitan. Akhirnya, serangan Raja Kegelapan mengenai Lin Tian dan ia tampak terkena. Raja Kegelapan tertawa puas. Akhirnya kena juga. Ia pun segera menangkap Lin Tian.
King Dao terkejut dan hendak membantu, tapi si gila pedang malah tertawa senang. Namun tiba-tiba, Lin Tian lain muncul di belakang Raja Kegelapan dan langsung melepaskan segel jiwa, yang memiliki kekuatan menyerap jiwa. Meski Raja Kegelapan tidak terserap, rohnya terguncang hebat hingga mengutuk. Keparat. Orang-orang pun kaget. Dua orang yang sama? Itu pasti kembaran roh. Tapi kok bisa identik sekali? Semua mulai bertanya-tanya, karena mereka tahu bahwa jarak kekuatan antara tubuh utama dan kembaran biasanya sangat besar. Saat itu, Raja Kegelapan sudah berada di luar penghalang dan kembali mengumpulkan kekuatan kegelapan di udara. Si gila pedang bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Raja Kegelapan sangat marah, namun hanya bisa berkata, "Sial." Tak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Raja Kegelapan. Lin Tian pun berdiri dan berkata, "Sekarang, apa yang bisa kau lakukan?" "Aku akan coba lagi." Petir kembali menggelegar di ruang angkasa, kali ini lebih besar dan lebih dahsyat, seolah hendak menghancurkan seluruh area tempat Lin Tian berada. King Dao segera memperingatkan, "Itu petir iblis, hati-hati." Begitu mendengar kata petir iblis, orang-orang langsung gemetar ketakutan. Jelas, semua orang sangat takut akan kekuatan petir tersebut. Tapi Lin Tian tetap diam, mengamati dengan tenang. Sikap tenangnya membuat orang-orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia pikirkan. Lin Tian tetap tak bergerak, hingga petir itu lenyap di depannya tanpa melukainya. "Bagaimana mungkin?" seru si gila pedang terkejut. Tak hanya dia, bahkan Raja Kegelapan pun terbelalak, jelas tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Orang ini luar biasa. Lin Tian menatap ke langit dan bergumam. "Sudah selesai?" "Selesai?" "Bocah, kau pikir aku menyerah begitu saja?" Raja Kegelapan tentu saja tidak terima, dan serangannya semakin brutal, seolah ingin menghancurkan Lin Tian seketika. Namun meski petir berkali-kali menyambar, Lin Tian tetap tak terluka. Ia bahkan tertawa. "Tidak, kau terlalu lemah." Raja Kegelapan begitu marah sampai tak bisa berkata-kata. Ia pun mengangkat awan hitam di langit, dan menghilang. Si gila pedang pun terdiam dan pergi. King Dao mengagumi Lin Tian. "Anak muda, kau sungguh hebat." "Terima kasih." Lalu ia berkata, "Entah bisa atau tidak kita bekerja sama?" "Bekerja sama?" Lin Tian agak curiga. King Dao menjelaskan, "Begini, aku tidak butuh senjata sihir di sini. Tapi kalau kau mau, aku bisa bantu mendapatkannya asalkan kau setuju pada satu syarat." "Syarat?" tanya Lin Tian penasaran. King Dao menjawab, "Senjata ini bisa menekan para iblis. Jika kau mendapatkannya, gunakanlah untuk membunuh salah satu dari mereka untuk kami." Lin Tian merasa tawaran ini cukup adil, karena kekuatan mereka cukup kuat. Maka ia menjawab sambil tersenyum. "Baik, kerjasama yang menyenangkan." King Dao pun gembira mendengarnya. Sementara itu, di sebuah gunung terpencil, si gila pedang muncul dan memanggil, "Raja Kegelapan." Raja Kegelapan muncul dalam wujud petir, berdiri di hadapannya dan berkata dengan kesal, "Kau hampir saja membuatku mati." "Membunuhmu?" Si gila pedang tampak tegang, jelas juga tidak senang. Raja Kegelapan berkata dengan dingin, "Bocah itu terlalu sulit dihadapi. Dan kau malah menyuruhku menyerangnya? Bukankah dia hanya dari tanah tandus? Kenapa kau menyesal sekarang?" Si gila pedang tak terima. Tapi Raja Kegelapan menjawab dengan muram, "Siapa sangka, bocah tanah tandus itu begitu mengerikan. Pasti dia punya senjata sihir. Kalau kita bisa menangkapnya, kita bisa ambil senjatanya. Tapi aku sudah kehabisan cara." Raja Kegelapan menggeleng lemah. Si gila pedang berpikir sejenak, lalu berkata, "Kau masih punya satu jurus lagi, petir iblis penghancur." "Petir iblis?" Raja Kegelapan pura-pura bingung. Si gila pedang menatap serius. "Ya, jurus paling mengerikanmu." Raja Kegelapan tak bisa mengelak lagi. "Benar, aku memang punya. Tapi tidak mudah menggunakannya." "Kenapa?" "Karena jurus itu butuh banyak energi. Aku perlu bantuan minimal 100 orang dari Sekte Iblis tingkat Dewa Bintang 3 untuk mengaktifkannya." "Baik, serahkan padaku," jawab si gila pedang tanpa ragu.
Yakin? Tanya Raja Kegelapan. Sekarang juga. Akhirnya mereka mulai bersiap. Tanpa disadari Lin Tian, dalam beberapa jam berikutnya, puluhan anggota Sekte Iblis bermunculan di sekeliling area. Orang-orang pun bingung. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang dari Sekte Iblis? King Dao memerhatikan dan bergumam. Mereka memang tak begitu kuat, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Lin Tian tak terlalu memikirkannya, tapi King Dao merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ziking juga menyaksikan dengan rasa penasaran. Tiba-tiba, si gila pedang muncul dan berkata dengan senyum aneh. Bocah, waktumu sudah habis. Waktuku mati. Dengan mereka saja, Lin Tian malah tertawa, karena ia bisa merasakan bahwa para iblis itu tidak terlalu kuat. Melihat Lin Tian tidak percaya, si gila pedang segera memberi aba-aba. Mulai. Orang-orang Sekte Iblis pun berpencar membentuk formasi, lalu menghilang satu persatu. King Dao menatap penuh kekhawatiran. Si gila pedang tertawa. Akhirnya dimulai. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian curiga. Tapi si gila pedang sudah menghilang. Saat itu juga, petir raksasa menyambar dari langit, jauh lebih besar dari sebelumnya, mengunci Lin Tian dan tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Orang-orang pun ketakutan dan melarikan diri. King Dao berteriak. Itu petir iblis penghancur. Petir iblis? Ya. Konon jika sudah terkunci oleh petir ini, tak ada yang bisa lolos. Lin Tian hanya mengganti posisi dengan tubuh pengganti Lei Fen dan tetap berdiri di tempatnya. Orang-orang berseru. Gila. Cepat lari. Tapi Lin Tian menjawab tenang. Tenang saja. Aku tahu yang kulakukan. King Dao bingung harus berbuat apa. Lin Tian pun menariknya menjauh. Lalu petir besar menghantam area tempat Lin Tian, meratakan semuanya. Namun ketika asap menghilang, Lin Tian masih berdiri dengan selamat, menatap ke atas ke arah pusaran energi di langit, dan melompat masuk ke dalamnya. Semua orang tercengang. Kau lihat itu? Ia mengerikan. Bagaimana bisa? Ziking pun terkejut. Dia sama sekali tak terluka. Bahkan King Dao sampai terpaku. Petir iblis sekuat itu tak berpengaruh padanya. Saat itu, Lin Tian sudah masuk ke dalam pusaran. Di dalamnya, ratusan anggota Sekte Iblis sedang mengalirkan kekuatan mereka kepada Raja Kegelapan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?